Yuk. Aku jaga dua. Tadi, ya. Tadi pas bolanya. Ah. Oh. Ji, aku jaga sini. Good morning and welcome back to the C Morning Show, and we are now live from the Box Sports Center in Pluit with our friends from the Jakarta Swift basketball team. They were the Jakarta Swift wheelchair basketball team, I should say. They were founded in early 2018 and became the first wheelchair basketball team in Jakarta. And with support from the Indonesian government, they also formed the first Indonesian men's wheelchair basketball team that is set to compete in the upcoming Asian Para Games. So, without any further ado, let's chat with team coach Mas Salim Nurjadin, also known as Mas Haan, as well as one of the players whose name is Joanna, if I'm correct. That's right. So, good morning, the two of you. I hope everyone is well. And so your community trains athletes for the Asian Para Games, as well as other championships around the world. So what sort of support and training do you provide? Oke, maybe first, maybe aku akan pakai banyak pin bahasa. Oke, jadi kita di Jakarta Swift ini pada saat 2018 kita diminta oleh government untuk membentuk tim nasional wheelchair basketball untuk mewakili Indonesia pada saat event tersebut, karena memang pada saat itu belum tersedia tim nasional dari wheelchair basketball di Indonesia. Jadi kita upayakan, kita fasilitasi untuk dari mulai mencari pemain pada saat waktu itu, mencari fasilitas wheelchairnya, karena wheelchairnya pun sangat berbeda dengan daily use seperti itu. Jadi untuk pada saat Asian Para Games kita memfasilitasi, terutama ya itu pasti wheelchairnya, karena wheelchairnya khusus wheelchair sport untuk wheelchair basketball. Dan yang kedua kita juga akan bentuk pada saat waktu itu untuk pola latihannya untuk persiapan Asian Para Games. Okay. Like that. So for the wheelchair itself, what's the difference between a regular wheelchair and this wheelchair? Oke, wheelchair. Oke, mungkin Jojo can come here. Nah ini teman-teman, ini adalah wheelchair khusus untuk basketball. Ini sudutnya lebih miring, kalau teman-teman misalnya sudut lebih miring untuk apa? Kejar balance-nya. Dan kita juga ada banyak wheel-wheel kecil untuk mengejar balance agar tidak bisa meminimalisir untuk terbalik. Tapi kalau kita jatuh, itu sangat memungkinkan wheelchair basketball itu jatuh. Dibandingkan kalau daily use, mungkin teman-teman sudah bisa lihat yang biasa dilihat di hospital, di lobby hotel dan lain-lain. Jadi untuk mengejar balance-nya. Seperti itu, karena intensitas permainan basket di wheelchair basketball itu pun cepat. Jadi kita mengejar balance di wheelchair basketball-nya. Itu sih. Okay, so what are the differences in rules between basketball for disabled people and non-disabled people? Oke, 98% peraturannya sama. 98% peraturannya sama. Yang membedakan mungkin teman-teman yang main basket, mengetahui basket, bahwa kita kalau di basket konvensional, stand up basket itu ada double dribble. Habis kita dribble, kita tidak boleh menangkap dan dribble lagi. Tapi kalau di wheelchair basketball itu boleh, seperti itu. Di wheelchair basketball boleh double, traveling ada. Semua sama, tinggi ring, mungkin kakak bisa lihat, tinggi ring, lebar lapangan, semua sama dengan basket konvensional. Jadi tidak ada beda, hanya peraturan double dribble itu atau carrying the ball itu tidak ada di wheelchair basketball. Okay. So how does training differ as well? So how does it differ compared to non-disabled athletes? Oke, di atlet disabilitas itu yang membedakan kita fokus pada speed endurance dari pemain-pemain disabilitas, dan bedanya di pemain non disabilitas itu kita kan maksudnya kalau di pemain disabilitas itu mereka harus paham chair skills, bagaimana mengendarai si kursi rodanya seperti tadi sudah dilihat. Itu tidak hanya maju mundur tapi membutuhkan skills khusus untuk mengendarai kursi tersebut. Dan juga kita untuk teman-teman disabilitas kita fokus di upper body mereka, terutama di shoulder. Karena teman-teman disabilitas untuk wheelchair basketball itu hanya mengandalkan shoulder mereka dan upper body. Jadi kalau teman-teman lihat di pemain-pemain wheelchair basketball itu upper body-nya sangat besar-besar. Karena memang kita hanya fokus di upper body. Yep.
And is it true that people of any kind are welcome to join the community and you don't have to be disabled to join the team? Oh, ya, of course. Dan juga bisa ikut kejuaraan. Jadi semua non disabilitas dan disabilitas bisa bermain wheelchair basketball dan juga bisa ikut pertandingan, tetapi hanya yang bersifat open seperti yang diadakan secara umum oleh klub-klub atau bersifat open, tidak official like Asian Para Games, Para SEA Games, Paralympic itu harus disabilitas. Tapi yang open kita bisa untuk itu. Thank you. Maybe let's talk to one of the players right now. So, Joanna, how long have you been a member of this club? 3 years. Okay. And why did you decide to? Why did you decide to join? The only one klub wheelchair basketball di Jakarta ya. Okay. And you were interested in the in basketball Yeah. before you found the club. Okay. And so, have you ever competed in any championships with the club before? Kalau di lokal pernah Bali Cup, kalau di outside di Malaysia Cup. Okay. Malaysia, ya. All right, perfect. And thank you very much then. So maybe you can show us some tricks that you can play on the wheelchair or dribble, Dribble? for example. Yeah. Dribble biasa taruh di axle, dribble. Terus kalau bawa bola bisa ya bawa bola seperti ini aja. Aduh kaget gue. Very nice. Thank you. Thank All right. So maybe another question for the coach, Mas Haan. So how do you train during Ramadan? Di Ramadan ini memang kita sangat turun intensitas kita Stay up. latihan. Jadi apalagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, kita berikan kebebasan mereka untuk break pada saat puasa tersebut. Tapi beberapa teman-teman yang non muslim yang tidak menunaikan ibadah puasa, mereka akan tetap latihan tapi secara private seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan sih. Karena memang kita kebetulan jadwal latihan kita jauh dari jam buka puasa. Jadi kita untuk di Ramadan kita buka untuk private aja untuk teman-teman yang memang bersedia dan kuat untuk menjalankan latihan seperti itu. So it appears that the pandemic Oh, will be yeah. over soon because COVID-19 is set to be named as an endemic virus. So, what does the Jakarta Swift wheelchair basketball team have plans for the future? Like, what championships will you be playing at? What teams will you be playing against? Oke, untuk plan in the future-nya sih belum terlalu clear apa yang akan kita jalankan. Tapi pertama pasti kita akan kejar skills yang sudah lama kita tidak latihan, pasti skills dari atlet akan menurun. Kita akan kejar itu untuk pertama kalinya. Yang kedua, kita ingin menjalankan plan-plan di 2020 pada saat sebelum pandemic. Kita sudah punya plan pada saat itu, Jakarta Swift create a event kejuaraan se-Asia Tenggara. Dan semua pada saat itu seluruh klub di Asia Tenggara sudah confirm ingin datang ke Indonesia. Tapi sayangnya pandemik datang terlebih dahulu. Dan juga di tahun 2020 lalu memang kita sudah ada undangan untuk kejuaraan di Thailand sebanyak 3 kali. Kita diundang untuk training camp bersama tim nasional di Australia 1 kali dan Jepang 1 kali. Dan untuk di future semoga pandemik ini akan segera usai, kita bisa mengejar event-event internasional lainnya. Karena memang di Southeast Asia itu untuk event wheelchair basketball itu memang bisa dibilang masih redup. Belum seperti 2019 atau 2020 awal. Seperti itu. Kita akan mengejar banyak-banyak event terutama skills seperti itu. Okay. And if we were to join this community, for example, if I were to join this community, how would I be able to join this community? Do I sign up at a website or do I contact you directly or what do I do? Very easy. You can only visit my Instagram in jakartaswift.basketball, only direct message. After that, clear, you can join, you can have fun in this uni family, like that. Thank you. And perhaps what final messages do you have to offer to the viewers at home about about the project that you're working on currently? Oke, harapan saya dan harapan kami di Jakarta Swift, kami masih ingin membangun awareness dari Jakarta Swift wheelchair basketball, terutama wheelchair basketballnya itu di Indonesia, karena kan banyak orang belum tahu wheelchair basketball itu eksis di Indonesia, seperti itu. Jadi kami masih ingin memperkenalkan di Jabodetabek dulu, bahkan di seluruh Indonesia. Dan kami, Jakarta Swift, tidak hanya membesarkan diri sendiri,
Karena tadi sudah diinfokan bahwa kita sampai sekarang pun masih satu-satunya di Indonesia. Kami ingin punya rekan-rekan main di daerah-daerah lain, punya di Bandung, di Jogja. Kami akan bantu daerah-daerah untuk memiliki wheelchair basketball juga. Dan kami harapkan wheelchair basketball kedepannya bisa masuk ke peparnas seperti setingkat PON di di tahun lalu di Papua seperti itu. Karena sekarang only ini Jakarta have wheelchair basketball, di daerah lain belum ada. Jadi kita ingin membantu. Yuk, olahraga ini seru loh dan lain-lain seperti itu. Dan juga mudah-mudahan dengan ini teman-teman di luar sana mengetahui dan juga mensupport olahraga wheelchair basketball ini, karena pesan kita wheelchair basketball ini bukan olahraga yang main-main, olahraga ini juga olahraga yang challenging. Dan saya dan manajemen punya tujuan juga merubah mindset kalau wheelchair basketball itu bukan hanya untuk disabilitas. Kalau saya boleh tekankan sedikit, olahraga ini bukan hanya untuk orang cacat. Kita semua bisa bermain dengan have fun di sini dan challenging seperti itu. Dan kita punya tagline never give up on your dream. Thank you. Amazing, perfect. Thank you so much, Masaan, for your time. And thank you so much as well, Joanna, for your time in helping. And we certainly hope that the club continues to grow as well as the sport as well. And we shall see and hope for the future that this club will continue to grow and compete in Jakarta, in Indonesia, and also around the world as well.